Lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan yang kudus. Biarlah kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama pujikan pujian ini lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Kami mau lebih dekat dengan hadirat dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena cinta-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Karena cinta-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Oh, kami ada di tempat ini Bapa. Kami bersorak, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, beri salam kiri kanan kita katakan Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya.
bergembiralah. Ada tanda seru di belakangnya merupakan kalimat perintah, bersukacitalah, bergiranglah, bergembiralah, karena masalah itu biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau sama-sama kita belajar lagu ini. Lagu ini cukup memberkati saya ketika saya kemarin sakit, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang sama diri saya, sakit saya itu biasa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Minggu lalu saya merasakan benar-benar yang seperti baterai, seperti kerupuk melempem yang kesiram air, Bapak Ibu Saudara. Udah melempem masih kesiram air. Tapi minggu ini Tuhan ganti dengan baterai yang baru. Bahkan saya seperti kayak dapat sesuatu yang Tuhan kasih. Tuhan nyalakan lagi semangat sukacita saya. Dan Tuhan gantikan sakit penyakit saya dengan sukacita. Sakit penyakit saya dengan Tuhan ganti dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan benar-benar bilang, hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jangan kita sedikit-sedikit kita mengeluh di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sakit, jangan kita tuh sedikit keluar dalam mulut kita tuh keluhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan gak senang. Di mana letak sukacita kamu untuk kamu bisa mendapatkan kesembuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau pujikan pujian ini. Pujian ini semoga ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau belajar ya. Amin. Haleluya. Jangan lupa kalau ada kalimat tersenyum, tersenyumlah Bapak Ibu Saudara. Menandakan dalam masalah itu biasa, sakit penyakit itu biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah, senantiasa bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4. Bergoyang, ikuti irama. Putar ke kiri, putar ke kiri, hey. Putar ke kanan, hey. Hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yes, merinding saya Bapak Ibu Saudara. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bergoyang, ikut irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara bersama-sama bangkit berdiri ya. Kita sama pujikan pujian ini kembali. Dengan iman kita katakan, masalah aku Biasa. biasa. Masalah aku Biasa. biasa. Kita punya Tuhan luar Tuhan biasa. luar biasa. Amin. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Masalah aku Biasa. kita punya Tuhan luar Tuhan biasa. yang luar biasa. Yeay. Haleluya. Kita tengok kiri kanan kita, kalau
kasih kami bisa berkumpul di dalam rumah-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami beribadah hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terima kasih. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bersukacitalah bersama kami ya Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu, Kau sampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca pedoman yang kita punyai. Memangnya agak panjang, tetapi tidak apa-apa saudara, kita lihat ya. Kita akan membaca ini pedoman hidup dari gereja. Kita membaca sama-sama. 2, 3, 4. Mengasihi Tuhan dan sesama, setia sampai mati, bertumbuh dalam firman Allah, hidup suci, penuh dan dipimpin Roh Kudus, melangkah dengan iman, tetap menyala. Amin, saudara. Saudara, hari ini saya ingin kita lihat tentang jangan undur dari Tuhan. Saudara, waktu memang sudah dekat segalanya. Seperti kita punya tema, waktunya sudah dekat. Saudara, jangan undur dari Tuhan. Jangan undur dari pelayanan. Jangan undur dari panggilan, saudara. Jangan undur. Saudara, tetap itu yang ada. Jadi jangan undur. Kadang kita merasa udahlah, udah cukup. Kadang kita merasa ada orang-orang muda. Tetapi saudara, hari ini kita mau berbicara jangan undur. Saudara, kalau kita berhenti saja, saudara nanti jatuh. Saya misalnya naik sepeda, saudara, naik sepeda, terus sepedanya berhenti, pasti jatuh. Saudara, jadi yang paling bagus adalah jalan terus, maju terus, jangan undur. Saudara, persoalan yang ada di surat Ibrani yang kita mau baca, saudara, surat Ibrani yang kita mau baca, itu karena orang-orang Ibrani itu mau undur dari Tuhan. Kenapa mereka mau undur dari Tuhan? Karena mereka mengalami tekanan yang begitu besar. Jadi tekanan yang begitu besar membuat mereka gak tahan, saudara. Tekanan dari mana? Pemerintah Romawi yang menekan orang-orang Kristen sampai mereka gak tahan rasanya. Tetapi saudara, surat ini menguatkan untuk tetap ada, untuk tetap jalan terus. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-4 sampai 8 dari Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini begini saudara. Misalnya saya ini jalan, saudara, jalan. Udah jalan tiba-tiba saya jatuh. Saya nggak mungkin mulai dari awal lagi. Tetapi Tuhan tidak akan melakukan pembaruan itu lagi. Kamu jalan sebisa kamu. Itu yang kita lihat. Jadi maksud saya begini saudara.
Sebab itu jangan jatuh ya, jangan tinggalkan. Misalnya saya ini kuat gagah, saya jalan. Waktu jalan saudara, lalu saya ini blek jatuh. Kekuatan yang dulu itu Tuhan gak dibuat balik kekuatan itu. Tetapi saat kita bangun, udah kita tetap maju jalan, tapi kondisi kita sudah tidak sekuat waktu dulu. Misalnya saudara, saya jatuh lalu mungkin keseleo, kakinya mungkin patah gitu. Pada waktu itu saudara kita jalan, ya udah seperti itu, walaupun kita minta kekuatan. Kalau orang tidak pernah jatuh saudara, dia akan terus kuat. Kenapa kita berkata begini saudara? Nah, kalau saudara baca ayat dari pasal yang ke-6 ini saudara, di ayat 1 dikatakan sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas yang pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Jadi saudara, udah kita nggak mikirin yang awal lagi, kita nggak mikirin pertobatannya lagi, tapi kita jalan terus, kita maju terus. Lalu di ayat yang ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kembali kita menemukan kalau Allah mengizinkannya. Allah mengizinkan nggak? Tentu Allah mengizinkan kalau kita mau maju. Tentu Allah mengizinkan kalau kita saudara ingin bertambah-tambah di dalam Tuhan, ingin berbuah-buah, ingin lakukan. Tetapi saudara, Paulus di dalam ini mengatakan kalau Allah mengizinkan, itu seolah-olah Allah bisa saja tidak mengizinkan. Saudara, maksud ini sanggup apa enggak? Karena begini saudara, orang Israel pada waktu ada di padang gurun, Tuhan udah mengatakan oke, siap. Lalu Tuhan mengatakan kamu masuk ke Kanaan, segera masuk ke Kanaan. Mereka nggak mau. Ya udah, saudara. Lalu Tuhan marah, mereka nggak mau. Mengapa mereka nggak mau? Masih lemah, kekuatan dayanya lemah. Udah gitu, saudara. Akhirnya mereka mau gitu, bangkit sendiri. Tuhan, saya mau pergi ke Kanaan. Tuhan bilang jangan, nggak usah. Nanti kamu mati. Aku jalan, terus dia jalan terus, saudara. Banyak yang mati. Itu artinya Tuhan tidak mengizinkan. Jadi saudara, kenapa antara mengizinkan dan enggak? Masalahnya satu, sanggup enggak menanggung beban yang berat? Sanggup enggak menerima kekuatan yang dari Tuhan? Itu masalahnya saudara. Jadi kata izin itu adalah bahwa kita mampu menanggung beban yang berat. Ada orang diberi kekuatan 10 kilo, dia kuat menanggungnya. Ada orang saudara diberi pegangan angkat 50 kilo, kuat. Kalau yang 50 kilo diberi ke yang 10 kilo, pasti nggak kuat. Itu sebetulnya dari semula Allah buat itu kuat. Tapi saudara, karena banyak hal jadinya tidak kuat. Cuman Tuhan mengatakan jalan terus. Itu kira-kira gambarannya ini. Jadi ini gambarannya seperti itu kalau kita lihat ini, saudara. Sekarang kita mau melihat di pasal ini, saudara, di ayat-ayat ini, mereka yang pernah diterangi hatinya, saudara pernah diterangi hatinya oleh Tuhan. Saudara pernah firman Allah menyinari hati saudara, pikiran saudara diterangi, sehingga saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara merasakan pimpinan Tuhan, saudara merasakan kebenaran Tuhan, saudara merasakan aku sudah diterangi hatiku oleh Tuhan. Orang yang pernah mengecap karunia sorgawi. Saudara, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya diterangi hati kita oleh Tuhan, tapi kita juga pernah mengecap karunia sorgawi. Apa itu karunia sorgawi, saudara? Itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesukaan yang luar biasa. Pernah gak saudara ngalamin sukacita yang luar biasa? Sebenarnya saudara,
Ada orang mengatakan sukacita orang Kristen itu sebetulnya dari awal terima Yesus sampai saudara ketemu dengan Tuhan, saudara hidup dalam jalan sukacita. Lalu ada yang mengatakan lagi menyinggung, katanya sukacita kita cuma ada 5 poin. Satu apa? Sukacita saat kita lahir baru, saat saudara terima Yesus, saat saudara mengalami terima Yesus, saat saudara dibaptis, saat saudara mengatakan Tuhan Engkau adalah juru selamatku, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan Engkau mengampuni dosaku. Lalu saudara mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara, ada orang saudara, dia pemabuk itu, tangannya itu saudara nggak pernah diem. Kalau pulang ke rumah itu istrinya dipukulin saudara, itu yang ada. Anaknya takut kalau dia pulang ke rumah saudara, istrinya sembunyi di dapur, anaknya juga ketakutan saudara. Nanti udah marah-marah, udah itu dia pergi lagi saudara. Itu yang ada. Semua dia piara kucing aja ketakutan saudara. Lihat bapak ini datang. Saudara, suatu waktu dia itu pergi, lalu pulang malam dia jatuh di got dalam kondisi mabuk. Dia udah kepayahan dan bingung. Satu pendeta lewat, dia tolongin. Cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. Waktu cerita tentang Yesus, dia terima Yesus. Wah saudara, waktu dia terima Yesus, dia pulang saudara. Waktu dia pulang dengan hati yang senang, dia pulang sampai depan rumahnya saudara. Yang nomor 1 lihat perubahan ini adalah kucingnya saudara. Kucingnya lari lalu lompat ke pangkuannya. Terus istrinya gak berani deket, anaknya gak berani deket, jauh-jauh. Karena dia lihat, ini siapa? Kok beda? Ini siapa? Kayaknya bukan suami saya, dia bilang. Beda saudara. Kenapa? Hatinya sukacita dan gembira. Itu sukacita waktu terima Yesus. Sukacita berikutnya saudara, waktu Roh Kudus. Waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, rasa-rasanya saudara, ini sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun saudara. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Orang kaya bisa membeli segala macam untuk mendapatkan sukacita. Mereka bisa melakukan segala macam saudara untuk mendapatkan sukacita. Tetapi sukacita penuh Roh Kudus ini saudara, itu tidak ada dalam dunia ini. Itu adalah karunia surgawi. Saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Apalagi sukacita berikutnya, ketemu Tuhan. Pada waktu saudara dipanggil Tuhan, saudara ketemu dengan Tuhan, saudara akan katakan ya Tuhan. Dan saudara ketemu dengan Tuhan. Itu sukacita yang dinanti-nantikan banyak orang. Saudara, penulis lagu Amazing Grace itu matanya buta saudara. Itu matanya buta. Dia buta dari kecil, bukan buta waktu lahir, buta dari kecil sampai dia mati saudara. Tapi dia nulis lagu-lagu banyak. Lalu orang mengatakan, seandainya mata kamu tidak buta, wah kamu pasti hebat sekali. Tapi dia tidak menyesali dia dirinya buta. Dia tidak menyesali. Dia berkata begini, aku kepengen suatu kali mataku melihat. Tapi waktu melihat, yang pertama aku lihat wajah Yesus. Dia berkata gitu. Memang sampai matinya saudara, matanya tetap buta. Tetapi pada waktu sampai di sorga, matanya melihat. Dan yang pertama kali dilihat adalah wajah Yesus yang dicintainya. Kita itu kesukaan berikutnya. Kesukaan berikutnya saudara, selain sorga, kita kesukaan berikutnya, kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan menikmati sorga yang mulia, Yerusalem baru. Saudara, itu sukacita yang diberikan untuk orang percaya, saudara. Nah, itu kesukaan-kesukaan. Lalu kemudian surat Ibrani mengatakan di sini yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Saudara, sebagai orang Kristen harus mendapat itu. Jadi, yang saudara dapat ya, pertama pernah diterangi hatinya.
Saya yakin saudara pernah diterangi hatinya karena saudara sudah terima Yesus. Saudara sudah orang Kristen, pasti diterangi hatinya. Dan yang kedua, saudara sudah mengecap karunia sorgawi. Saudara sudah mengecap karunia sorgawi, saudara sudah menikmati karunia sorgawi. Itu harus saudara sebagai orang Kristen ya. Kalau belum, saudara minta. Yang ketiga, saudara mendapat bagian dalam Roh Kudus. Apa bagian dalam Roh Kudus ini? Jaminan keselamatan bisa saudara, karena Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita. Bagian dalam Roh Kudus itu masuk dalam pelayanan bersama Roh Kudus. Saudara mendapat bagian, apalagi karunia Roh Kudus. Saudara akan mendapat bagian itu. Kita minta kepada Tuhan karunia Roh Kudus. Bahagian dalam Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu yang ketiga. Dan yang berikutnya, mengecap firman yang baik. Saudara, mengecap firman yang baik, menikmati. Saudara, kalau misalnya saudara ada orang cicipi masakan, dia ambil cuma sedikit dicobain, mengecap, enak ya. Kadang-kadang mungkin kurang bumbu, nah tambahin bumbunya lagi, coba, wah enak. Saudara waktu nikmati firman Allah, saudara bisa mengecap firman Allah. Mengecap firman Allah ini saudara bukan baca Alkitab cepet-cepet, no. Mengecap firman Allah itu saudara baca, saudara diam, saudara merenungkan. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi mengecap ini begini, misalnya saudara, saya misalnya baca, biasanya enaknya tuh di Mazmur kalau baca ya. Sebetulnya kalau yang lain bisa aja, tapi karena saya mau suarakan itu biasanya di Mazmur ya. Misalnya nyanyian ziarah Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Kita pikir, lalu kita ngomong lagi pelan-pelan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, nah saudara, jadi kita, kalau Tuhan tidak memihak kita, wah bagaimana ya? Saudara mikir, saudara merenung, bermeditasi, saudara akan rasakan, oh iya, itu mengecap firman. Firman Tuhan itu dikecap. Firman Tuhan ini makanan, saudara. Jadi waktu saudara mendengar firman Tuhan, biarkan Roh Kudus bicara pada saudara sehingga saudara bisa merasakan firman itu. Saudara, lalu kemudian dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Terjemahan Inggris mengatakan power of the age to come, kuasa, atau kadang diterjemahkan mujizat, kuasa dari zaman yang akan datang. Saya lebih senang pakai kata zaman daripada kata dunia. Kuasa dari zaman yang akan datang. Saudara-saudara akan melihat perkara-perkara yang mendatang. Saudara, 5 poin ini kekristenan itu harus ada, yang saudara dapatin. Nah, kalau orang-orang yang demikian, katanya kalau dia tinggalkan, fall away, dia jatuh, dia murtad. Terjemahan sini murtad, dia jatuh, dikatakan tidak mungkin dibaharui lagi sekali lagi demikian. Saudara, apakah seperti itu? Kita lihat tidak bisa diperbaharui lagi demikian. Saudaraku, memang ada orang yang tinggalkan Tuhan, ada orang yang murtad, ada. Bukannya tidak ada. Di dalam Alkitab kita menemukan Yudas Iskariot. Kita menemukan juga ada Demas, saudara. Dia juga meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi alangkah sayangnya, saudara, kalau sampai meninggalkan Tuhan. Saudara, meninggalkan pelayanan, meninggalkan sesuatu. Saudara, kira-kira tahun 60-an, 60-70, saudara, ada seorang pemuda namanya Charles Templeton.
Dia sahabatnya Billy Graham. Sahabatnya Billy Graham. Dia itu anak muda. Pada waktu dia mendengar KKR, dia bilang, Tuhan, aku menyerahkan hidupku bagimu. Lalu kemudian dia sebagai seorang muda, dia aktif di gereja, pelayanan dan sebagainya, saudara. Lalu dia melayani, dia bikin KKR yang datang banyak, saudara. Sampai 10.000 orang datang. Dia bikin KKR sampai dari Amerika sampai ke Inggris, kemana dia bikin KKR selama 10 tahun. Dia layani bersama dengan Billy Graham. Ini anak muda yang luar biasa. Suatu waktu, saudara, dia bingung. Dia bilang begini, dia mendengar di Sudan, Afrika, banyak orang-orang yang miskin, nggak punya. Terus dia mengatakan, kenapa kok Tuhan diem aja ya kepada orang-orang yang di Sudan? Di mana keadilan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Akhirnya saudara, dia diam dan dia mengatakan, udahlah, saya enggak melayani Tuhan. Billy Graham enggak. Dia mengatakan, pasti Tuhan ada maksud. Pasti Tuhan ada maksud kalau ini terjadi, karena Tuhan itu adil dan baik. Billy Graham melayani. Charles Stapleton tidak melayani dan dia diam. Akhirnya dia menjadi seorang agnostik. Agnostik itu sudah kenal Tuhan tapi nggak mau. Ada Tuhan tapi dia nggak mau. Sudah sampai tua, lalu kemudian ada wartawan datang karena dia seorang yang dulunya penginjil besar, saudara, dianggap, diwawancarai. Kamu percaya sama Yesus? Percaya. Yesus siapa? Yesus adalah orang yang luar biasa. Yesus adalah orang yang baik. Yesus adalah orang yang hebat. Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Yesus adalah, saya rindu ketemu Yesus. Saya ingin ketemu Yesus. Sampai dia nangis ngomong, saya ingin ketemu Yesus. Tapi dia tidak pernah ngomong satu, Yesus penebus dosa. Yesus pengampun dosa saya. Dia cuma bilang Yesus orang baik. Lalu kemudian dia mati dengan tidak ngalamin penebusan dosa. Saudaraku, Yesus bukan hanya orang baik. Yesus itu penebus dosa. Ada memang nyanyian, Yesus baik, Yesus baik, Yesus segala-galanya buat aku. Yesus adalah apa aku segalanya. Yesus segalanya. Agnostik begitu. Tapi dia tidak mau menyebut Yesus adalah penebus dosa dan juru selamat kita. Saudara, itu sebabnya saudara dia jatuh di situ. Sayang, padahal dia yang khotbah, dia yang ngajarin bahwa Yesus adalah penebus dosa, tapi di akhir hidupnya, waktu kita baca itu saudara, ada orang yang undur dari Tuhan. Saya baca lagi saudara, mungkin saya dengar atau dari YouTube, orang-orang Kristen undur dari Tuhan, pindah agama lain. Sudah gitu dia jadi pembicara. Jadi pembicara apa khotbahnya? Apa pembicaranya? Ngejelek-jelekin agamanya yang lama. Jelek-jelekin agama Kristen. Itu namanya mempermalukan iman yang dulu kepada Tuhan. Itu nanti di sini seperti menginjak-injak dan menghina Tuhan. Itu celaka, saudara. Nah, tapi kita tidak terfokus, kita lihat di sini. Saudara, kita bicara soal keselamatan, saudara. Nah, mengapa kita bicara soal keselamatan? Supaya saudara itu mengerti arti keselamatan. Saudara, keselamatan saudara, keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita keselamatan. Tuhan memberikan kita jaminan keselamatan. Tuhan memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita selamat. Saudara,
Sesudah kita mati, kita pasti selamat memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan itu jaminan. Jaminan keselamatan itu diteguhkan oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, kita harus kerjasama dengan Tuhan untuk memelihara keselamatan itu. Ada ajaran mengatakan enggak perlu. Dia bilang, enggak perlu saudara. Dia bilang, kalau Tuhan udah menjamin keselamatan itu, enggak peduli kamu berbuat dosa, kamu berbuat jahat, kamu misalnya jadi agnostik, kalau kamu udah jadi jaminan dari Tuhan, kamu selamat, masuk surga. Cuman pahalanya yang hilang. Ajaran ini kita tidak terima. Sebab kita kerjasama, saudara. Semua itu kerjasama, Tuhan kerjasama. Dan karena Tuhan menghargai kita, saudara, itu kerjasama. Contohnya, saudara, saya itu merenung begini, saudara. Ada orang sakit, didoakan sembuh nggak? Pasti sembuh. Karena di Alkitab bilang ada banyak orang sakit, saudara, didoakan sembuh. Buta melihat, lumpuh berjalan, kita punya iman, pasti sembuh. Saudara punya masalah, kita berdoa, masalah saudara beres, bisa ditolong karena Tuhan yang menolong. Lalu saya pikir mungkin ada satu yang kalau didoakan nggak bisa tuntas, nggak bisa selesai. Saya pikir doa apa yang nggak bisa tuntas sampai selesai, saudara? Ada orang minta doa, saudara, doa kepada Tuhan, minta langsing, saudara. Doa, Tuhan beri aku langsing, saudara. Tapi udah gitu, saudara, makannya seabrek, saudara. Jadi di gereja, Tuhan beri aku langsing, dia keluar, saudara, makan ini, nanti doa lagi, pasti nggak dijawab, saudara. Pasti nggak dijawab. Sebab saudara itu yang saya pikir. Kenapa? Kerjasama sama Tuhan. Tuhan, saya kepengen langsing, tapi udah keluar, saudara, makannya diatur, pasti itu jadi. Tapi ada orang nggak mau minta doanya, ke Pak Pendeta minta doa, tapi makannya nggak berhenti. Itu nggak mungkin, saudara. Saya bilang, saudara, sebab apa? Harus kerjasama. Ada banyak yang harus kerjasama, saudara. Nah, itu yang kita lihat. Jadi ada saudara bagian keselamatan yang Tuhan katakan, pelihara keselamatanmu, pelihara keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Saudara, saya sudah selamat, saya sudah pelihara. Bagaimana memelihara keselamatan yang Tuhan berikan itu? Saudara, kita jaga rohani kita sehat. Saudara, jaga rohani kita sehat. Rohani kita harus sehat, saudara. Bukan hanya tubuh jasmani sehat, rohani juga harus sehat, saudara. Saudara, kita harus sehat, rohani sehat, semua sehat. Itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana membuat rohani sehat? Kan ada banyak, saudara. Sekarang ini, saudara, ilmu pengetahuan semua bisa dilihat. Dokter-dokter udah menunjukkan dari segala macam bagaimana sehat. Ada katanya harus olahraga, ada lagi disebut soal tidur cukup, lalu harus kerja dan sebagainya. Saudara, olahraga sehat, rohani juga demikian, saudara. Kita harus jaga rohani kita tetap sehat supaya kita bisa bekerja. Kalau tubuh ini tidak sehat, saudara, pekerjaan kita terganggu. Saudara, kalau tubuh nggak sehat, pekerjaan. Kalau sering sakit-sakitan, mana bisa kerja? Saudara, bentar sakit ini, sebentar sakit ini, sebentar sakit ini. Sering sakit-sakitan nggak bisa bekerja. Kalau ada yang sakit, katanya minta kepada Tuhan. Panggil tua-tua, ambil minyak dan mengurapi dan mendoakannya. Maka didoakan itu orang akan sembuh, saudara. Kalau banyak sakit, badan lemah, nggak akan bisa kerja. Baik kerja jasmani maupun kerja rohani itu terhenti. Saudara, pada waktu saya sakit, saudara, saya pernah sakit juga. Lalu saya main ke pendeta Yusuf di Surabaya. Dia bilang ke saya,
Jangan sakit-sakitan melulu, dia bilang. Merugikan pekerjaan Tuhan kamu ini. Aduh, sakit hati juga sudah dibilang begitu. Siapa yang kepengen sakit? Tapi setelah saya pikir-pikir, benar juga ya. Kalau kita sakit-sakitan kita nggak bisa kerja, dan itu merugikan katanya. Saudara, walaupun kita sudah lanjut, kita jangan sakit-sakitan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, walaupun aku sudah lanjut, aku masih ingin bekerja buat Tuhan. Saudara, sama seperti Kaleb punya iman yang kuat. Dia berkata, umurku udah 80 tahun, tapi aku tidak kalah sama anak muda untuk berpimpin peperangan. Saudara, itu yang ada. Yang penting saudara, jangan sakit itu karena kita, karena salah kita. Saudara, dalam rohani juga jangan karena salah kita. Kalau itu datang gak apa-apa. Tapi kalau karena salah kita saudara, nanti badan kita jadi lemah. Kita gak bisa lakukan banyak hal. Terlebih saudara, tentang hal rohani, itu yang ada. Jadi saudara, kita harus seperti itu saudara yang ada. Kita berani bicara, kita bisa lakukan. Kita tidak mau merosot, kita tidak mau jatuh. Saudara, jadi pandangan keselamatan saudara, pandangan keselamatan kita, memang ada yang mengatakan kalau sudah selamat tetap selamat, walaupun dia berbuat apapun tetap selamat. Tetapi saudara, kita punya keyakinan akan keselamatan. Kalau aku jatuh, seandainya aku jatuh, Tuhan akan menopang aku kembali. Tuhan akan menopang. Kalau aku jatuh, Tuhan menopang. Tangannya menopang aku. Tetapi di dalam prinsip hidup kita, aku tetap di jalan-Mu Tuhan. Aku tetap bersama-Mu Tuhan. Aku memelihara ini dengan baik. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, saya menganjurkan kepada saudara tetap memelihara kesehatan saudara. Kesehatan rohani saudara, saudara pelihara. Kesehatan jasmani saudara pelihara. Banyak yang harus dikerjakan. Banyak rencana Tuhan yang harus dikerjakan oleh saudara, oleh kita semua. Waktunya sudah dekat saudara, untuk kita mendapat banyak hal dari Tuhan. Sebab itu kita jaga kita. Saudara, itu yang ada. Saudara, kita seperti itu. Kita jaga, kita pelihara, kita lakukan sesuatu banyak buat Tuhan. Tuhan akan memberikan banyak buat saudara. Tuhan tidak lihat umur saudara. Mau anak kecil, mau yang dewasa, mau yang sudah tua. Kalau dia saudara mengatakan siap, dia akan pakai saudara. Banyak pekerjaan Tuhan, banyak yang Tuhan rencanakan, banyak yang Tuhan pikirkan saudara. Dan Tuhan akan membagi kepada saudara itu pekerjaan. Saudara akan dapat pekerjaan. Saudara, kadang orang tidak paham. Ini kerja dunia, ini kerja buat Tuhan. Saudara, dia bilang kerja buat Tuhan enggak menghasilkan uang, katanya. Kerja buat dunia ini menghasilkan duit. Udahlah yang di sini saja. Oh, kebalik pikirannya saudara. Memang tidak lihat secara uang nyata, gereja tidak kasih uang dan sebagainya. Tapi rohani saudara sehat, saudara kuat, dan saudara mempunyai gambaran rencana Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dan saudara akan melakukan banyak hal dari Tuhan. Kalau soal yang lain saudara, Tuhan akan menambahkan kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka sekalian itu juga aku akan tambahkan kepadamu. Saudara, aku akan tambahkan. Kalau kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita melakukan buat Tuhan, saudara, semua akan diberikan. Saudara, itu yang ada. Selama saya melayani Tuhan, rasa-rasanya saya nggak pernah nggak makan saudara. Saya makan. Saudara, Tuhan cukupi. Tuhan cukupi. Saya bilang ke istri saya, Tuhan cukupi. Kalau melihat saudara, gereja di sini tidak banyak jemaatnya, tapi Tuhan cukupi. Saudara, Tuhan mencukupi semua.
Gereja Tuhan mencukupi. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai. Itu yang ada. Saudara, jadi kita lakukan hal itu. Saudara, saya percaya kepada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya ada Roh Kudus di dalam diri saya. Saya yakin saudara, jaminan keselamatan itu. Suatu kali saya akan masuk dalam kerajaan sorga. Saya akan bertemu dengan Tuhan saya, saudara. Tetapi saudara, dalam hidup ini kita jalin kerjasama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mengcover, Tuhan mengatur semua. Dan kita saudara menjaganya itu dengan baik. Saudara, ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, sebab itu jangan, tidak terlalu perlu memelihara keselamatan. Saya katakan salah. Kita perlu menjaga, kita perlu bantu. Bukannya kita menyamai Tuhan, tidak. Tuhan mengajak kita. Karena saudara, kalau saudara tidak membuka hati kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mendobrak pintu hati saudara. Tuhan cuma ketuk pintu dengan pelan. Dia bunyi ketuk pintu, dia ketuk pintu. Sampai kita mendengar suaranya saudara. Dia ada. Nah saudara, ini yang kita lihat. Nah kalau ada orang saudara, dia sudah ngalamin banyak dengan Tuhan. Sudah pelayanan, sudah ada karunia-karunia, sudah lakukan sesuatu. Lalu dia undur, katanya. Penulis ini mengatakan berbahaya. Berbahaya. Apakah dia tidak bisa balik lagi, saudara? Apakah dia tidak bisa balik lagi? Sulit untuk balik lagi, sulit, saudara. Kalau kita lihat di sini, sulit untuk balik lagi. Jangan coba-coba. Saudara, kita misalnya di dalam Alkitab, Naomi dengan Elimelek itu ingin coba-coba, saudara. Dia mengatakan di Moab ini, di Bethlehem lagi kelaparan, di Moab ini ada banyak makanan. Aku mau coba-coba sebentar saja pindah di Moab. Mungkin 3 bulan atau 5 bulan, nanti sudah Bethlehem dilawat lagi, aku balik. Saudara, dia begitu sekeluarga ke sana. Tujuannya apa? Mampir sebentar di sana. 10 tahun saudara di sana, sampai anaknya mati, bapaknya mati. Enggak balik. Ada orang yang seperti gitu saudara. Dia mau coba, akhirnya enggak balik. Jadi tetap ada. Kita bukan orang yang undur. Saya bukan orang yang undur dari Tuhan. Saudara bukan orang yang undur dari Tuhan. Kita lihat. Coba saya baca Ibrani pasal yang ke-10 ya. Di Ibrani pasal yang ke-10, saya baca dulu ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, ayat 39 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Nah, saudara, kita bukan orang yang mengundurkan diri. Saya tidak mengundurkan diri, saudara tidak mengundurkan diri, tetapi kita terus maju, saudara, di dalam Tuhan. Kita jalan dan kita itu melakukan. Kita melayani Tuhan, saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita, saudara. Kita melayani dan melakukan itu. Nah, saudara, di ayat yang ke-6, dan setelah itu jatuh untuk memperbaharui mereka sekali lagi ke dalam pertobatan dengan menyalibkan putra Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Kalau saudara ada orang sedang melakukan,
lalu sampai dia undur, dia meninggalkan Tuhan, saudara, yang pertama sulit untuk balik. Yang pertama sulit untuk balik. Orang yang undur itu sulit untuk balik. Kenapa sulit untuk balik? Karena hatinya keras. Kalau orang hatinya udah keras, gak mau diapa-apain. Tapi kalau dia masih punya kerinduan, artinya hatinya belum keras. Saudara, kalau hatinya belum keras, bisa balik. Tapi doa syafaatnya banyak mendoakan, dia bisa balik. Harus ada orang-orang sekitarnya mendoa syafaat untuk bisa balik. Tapi kalau tidak, saudara, tidak bisa balik. Itu yang ada, sulit untuk balik, saudara. Sebab apa? Mereka sudah ninggalkan. Kalau dia bisa balik, itu puji Tuhan, saudara, dia sudah balik. Nah, kenapa? Karena mereka dianggap menyalibkan lagi putra Allah dan menghinanya di muka umum. Itu yang saya bilang, saudara. Orang-orang yang menjelek-jelekan, yang bicara segala macam, saudara, dia menghina di muka umum, saudara. Apa artinya menghina? Dia seolah-olah, saudara, dia apa yang dia punya dulu sebagai orang Kristen, lalu dia pindah agama lain, lalu dia berkata, saudara kan pernah tahu ada ceramah-ceramah, saudara, dari orang-orang yang disebutnya mereka pindah agama, lalu mereka ngomong seenaknya, saudara. Itu berbahaya untuk hidupnya. Apakah mungkin masih bisa diselamatkan orang itu? Apakah mungkin masih bisa diselamatkan? Saya harus berkata, saudara, Tuhan Yesus baik. Dia ingin menyelamatkan semua orang, tapi orang itu tidak bisa lagi menerima. Bukan Tuhan Yesus tidak, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus terbuka, silahkan datang, Roh Kudus mau bicara. Tapi orang itu menutup hatinya sehingga tidak bisa lagi balik. Saudara, ini begini, saudara. Kalau ada orang jatuh dari tempat segini, jatuh mungkin gak terlalu apa-apa. Tapi kalau jatuh dari lantai yang tinggi, bisa-bisa dia mati. Bisa-bisa dia luka parah. Kalau dari tempat yang tinggi. Tapi kalau yang dari bawah dia jatuh gak apa. Kalau orang sudah tinggi rohaninya, saudara, sudah pelayanan, sudah apa, kalau dia sampai jatuh, saudara, bahaya. Dan jangan lupa, itu terjadi bukan seketika. Itu terjadi sudah lama dibiarkan dan dia jatuh sungguhan. Saudara, jangan undur dari Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Yang melayani, layanilah Tuhan. Yang berdoa, berdoalah. Yang saudara sedang saudara ibadah rajin, lakukanlah. Semua kerjakanlah. Jangan saudara mikir yang lain. Tuhan mengatakan yang ada di soto rumah, tetap di soto rumah untuk berdoa. Yang ada di ladang, tetap di ladang. Dia melayani. Semuanya melakukan, semua melayani. Saudara, tetap di sana dan jangan tinggalkan Tuhan, jangan undur. Saudara, itu yang saya harus katakan kepada saudara. Kalau undur gimana? Orang itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Orang yang undur tidak berharga. Orang yang tidak ada iman tidak berharga di hadapan Tuhan. Saudara, itu kita lihat. Jadi saudara, biar kita dihargai oleh Tuhan. Nah, kita lihat tentang hal ini. Kemudian saudara, di ayat 38-39 dan Ibrani 10 itu dikatakan, saya kembali lagi Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, surat ini mengatakan orangku yang benar, saudara, hidup oleh iman. Saudara hidup oleh iman. Saudara hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau undur, Tuhan tidak berkenan. Kalau anak-anak Tuhan undur dari Tuhan, undur dari semua yang dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada saudara.
Nah, kita lihat, jangan kita menjadi tidak berkenan. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hidup kita benar. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya. Saudara, jangan kita mengundurkan diri. Mengapa ada orang yang undur, saudara? Karena ditipu oleh setan. Karena tidak mengerti firman Allah. Dan berikutnya, saudara, dia cinta sama dunia ini. Saudaraku, jangan mencintai isi dunia ini. Kalau saudara mencintai isi dunia ini, pasti akan undur dari Tuhan. Sebab, saudara, orang yang cinta akan dunia, dia tidak memiliki kasih Bapa. Saudara, kita lihat di sini. Jadi, saudara, itu yang demikian yang ada. Saudara tetap ada dalam Tuhan. Kadang, saudara, ada orang membiarkan dirinya tetap ada di dalam dia anggap biasa, padahal tidak biasa. Saudara, ada seekor burung nasar. Burung nasar itu mirip Raja Wali. Dia suka makan bangkai, bangkai, saudara. Di Kanada itu ada air terjun Niagara. Pada waktu musim dingin banyak berubah jadi es, saudara. Jadi di air pas terjunnya itu ada banyak yang jadi es. Di es itu tiba-tiba ada binatang yang mati. Seekor rubah mati di atas es itu. Burung ini lihat, saudara, burung nasar itu ada makanan, dia langsung turun. Lalu dia makan. Itu daging itu dimakan, saudara. Terus itu dimakanin. Sampai di air terjun itu mau turun ke bawah, saudara. Ada yang mengatakan bahaya ini. Cepat kamu terbang. Dia bilang, gampang itu. Aku habis ini dulu, gampang itu. Sayapku besar, aku bisa langsung terbang. Jadi pada waktu itu mau ke sini, aku bisa terbang. Gampang itu, gak ada masalah. Dia tenang, saudara. Dia makan. Udah pas deket, saudara, mau air terjun itu ke sana, burung itu langsung buka sayapnya. Dia mau terbang, saudara. Tidak bisa terbang. Kenapa gak bisa terbang? Itu cakarnya, saudara, nempel di es. Cakarnya udah beku, nempel di es. Dan dia tidak bisa terbang. Dia mau angkat, dia tidak bisa terbang. Karena cakar dua-duanya nempel di es, udah jadi beku, saudara. Akhirnya dia terhempas dan dia mati. Saudara, jangan kita anggap biasa. Kadang kita anggap, gak apa-apa. Cuman kecil. Tahu-tahu habis. Apa yang mengganggu pertumbuhan rohani saudara? Apa yang mengganggu kesehatan rohani saudara? Macam-macam. Bisa hobi, bisa tontonan, bisa pekerjaan, bisa segalanya, saudara. Kalau itu mengganggu pertumbuhan rohani, jangan saudara mengatakan, ini biasa aja, gak ada masalah kok. Nanti saudara tahu-tahu gak bisa lepas, langsung habis terjun. Seperti burung nasar. Ini burung nasar, saudara. Burung yang bisa terbang. Kita suka membayangkan, saudara, burung nasar itu adalah gambaran Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus seperti burung nasar. Tapi pada waktu dia nempel, dia mau cobain bangkai, saudara, yang nempel di es. Kalau udah dia mencengkram dan dia tidak bisa terbang, saudara, dia juga jatuh. Bahaya. Saudara, itu yang kita bisa lihat. Tapi saudara, kita bukan orang yang demikian. Kita orang yang memahami apa yang kita mau buat, saudara. Pertama, saudara, pelihara kesehatan rohani saudara. Bertumbuh terus di dalam Tuhan. Jalan terus, jangan berhenti. Jalan terus. Kita punya proyek program, jalan terus. Semua jalan terus. Dan saudara harus terus di dalam Tuhan. Jangan mikir yang lain. Tuhan memelihara saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyi satu nyanyian.
Tiap langkahku, tiap langkahku. Coba kita nyanyian itu. Tiap langkahku, ya saudara, kita nyanyian itu. Saudara, kita bangkit berdiri. Tiap langkahku dan tangan kasih. coba dinaikin atau direndahin, coba rendahin dong. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat itu di antaranya. Tiba di rumah Bapa surga yang akan. Tiap langkahku dan tangan kasih-Nya pemimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat bimbingku di antaranya. Tak sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat bimbingku di antaranya. Tak sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Bapa surga yang akan. Di rumah Bapa surga yang akan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai iman kepadamu. Kami bukan orang-orang yang undur darimu Tuhan. Kami mau tetap maju di dalam Engkau. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau mengerjakan sesuatu di dalam Engkau. Kami ingin tetap teguh di dalam Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Nasihat dan teguran ini dari Engkau untuk kami tetap bertekun dan teguh di dalam Engkau. Biarkan kami juga berteguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Bapak Ibu, saudara kita ini banyak yang lansia ya, banyak yang lansia. Saudara tetap jaga kesehatan saudara. Saudara, saya mempelajari banyak di dalam dunia kesehatan juga. Saudara, misalnya jaga saudara untuk tetap bersuka cita.
tiap hari yang lansia ya, mungkin bukan lansia semua saja tersenyum. Karena itu Alkitab itu betul, hati yang gembira adalah obat. Salah satu menurunkan diabetes adalah hati yang gembira. Saudara, kalau saudara memiliki hati yang gembira, pokoknya hari-hari tertentu pagi-pagi saudara senyum aja, gak apa-apa saudara. Pokoknya kalau senyum itu semuanya berubah, saudara Adinari. Terus yang kedua, kalau di gereja, saudara kalau disuruh nyanyi sorak, nyanyi yang keras-keras. Itu penting, saudara. Jadi saudara jangan nyanyi pelan-pelan, tapi saudara nyanyi keras-keras, saudara. Ini kalau di sini kan siapa sih yang mau dengar? Kok di rumah saudara kan dimarahin tetangga, saudara. Kok sini saudara nyanyi keras-keras nggak apa-apa, saudara. Itu menolong banyak ya. Itu tuh. Saudara, yang ketiga yang kita lansia untuk menguatkan jantung, olah nafas, latihan pernafasan. Biasanya kalau latihan pernafasan itu begini, saudara. Kalau pagi misalnya saya sampai misalnya begini. Jadi ini tarik nafas, kadang-kadang sampai penuh ya. Tarik misalnya. Lalu buang sampai habis. Setelah itu tarik lagi, lalu buang sampai habis. Itu. Tapi biasanya saya suka begini, saudara. Jadinya. Haleluya. Saudara, terus tarik lagi. Glory, haleluya. Jadi saya narik sampai ke waktu keluarinnya, haleluya, glory, saudara. Langsung saudara, kita ini segar, tapi mulut kita tetap bilang haleluya. Jadi waktu buang nafas itu seperti itu. Itu jadi begini, saudara. Saudara 30 kali tarik nafas, buang, tarik nafas. Nah, setelah itu baru saudara tarik nafasnya begini. Tarik nafas, tahan. Terserah saudara tahan berapa, 1, 2, 3 sampai berapa. Setelah tahan, terus saudara buang pelan-pelan. Terus saudara naik sekali lagi, tahan lagi. Udah gitu, saudara buang. Paru-paru saudara penuh dengan oksigen, dan itu menolong jantung kuat, saudara. Ada dua sebetulnya, berenang sama olah nafas. Tapi kan kita nggak pada berenang, saudara. Saya nggak bisa berenang, saudara. Jadi kita main di olah nafas ya. Nanti kapan-kapan coba kita akan coba belajar latihan olah nafas. Jadi saudara coba itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kita harus sampai selesai melayani Tuhan. Yang kedua, kita ikut pengangkatan. Jangan minta mati dulu. Jangan minta mati, saudara. Dan kita bilang, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Saudara lihat. Jadi jaga. Itu salah satu cara, saudara. Jadi saudara pagi-pagi atau sore, saudara diam, saudara tarik saja. Apalagi kalau saudara mungkin dekat pohon-pohonan itu juga itu jauh lebih bagus. Mungkin saudara di kamar ya nggak apa-apa. Di sini bisa tarik. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara, kita double sambil meditasi, sambil kita lakukan itu. Nanti paru-paru kita itu enak. Coba saudara lakukan, pasti enak ya. Itu jadi kita jaga tidur kita ini. Kita masih panjang. Jemaat kita itu lansia. Sebab itu saya ajar demikian. Nanti kapan-kapan saya undang dalam khotbah sehat di dalam Tuhan. Menurut para dokter itu yang ngerti Alkitab dan juga ngerti kesehatan. Untuk siapa? Kita belajar untuk situ. Karena saya ingin sehat, saudara ingin sehat, saudara ingin melayani Tuhan, semua melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi jaga ya, jangan gampang-gampang sakitan. Ya, oke ya. Itu kira-kira pengumuman dari saya berikan kepada Pak Andi. Yuk.
hanya satu minggu ke depan. Rabu kita ada doa dan pendalaman kita di tempat di jam 6 sore. Kamis kita ada doa malam jam 6 sore juga sampai selesai. Jumat kita ada doa puasa jam 9 pagi sampai jam 12. Dan malamnya ada fellowship di kaum muda jam 7 malam. Sabtu kita ada ibadah kaum muda jam 6 sore. Dan Minggu kita ada ibadah jam setengah 8 pagi. Alkitab jangan lupa terus dibaca. Ini masih awal tahun Bapak Ibu, jadi kita bisa bertemu juga dalam pendengaran kita akan firman Tuhan. Teman yang ada, kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur sungguh besar setiamu Tuhan, besar kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau jaga kami, bahkan Tuhan kami boleh Tuhan menikmati anugerah-Mu menjadi perisai dalam hidup kami. Itu kami boleh melangkah di tahun 2025 ya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati Bapak kembali sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kesehatannya dalam mengembalakan sidang-Mu di tempat ini Tuhan, dalam rumah tangganya, semua dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, memberikan yang terbaik, karena sungguh Tuhan apa yang kami beri tidak sebanding dengan anugerah-Mu yang luar biasa sempurna dalam hidup kami. Persiapkan kami Tuhan, tambahkan talenta Tuhan, supaya semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dalam setiap hidup nikah, nafkah Tuhan, pekerjaan, studi, rumah tangga Tuhan, dalam setiap keperluan kebutuhan Tuhan, Kau akan senantiasa menolong. Juga Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, juga Wakil Presiden TNI Polri, semua pejabat yang ada Tuhan di kementerian, juga Tuhan semua di pejabat-pejabat daerah, dan Tuhan dimanapun Tuhan mereka bertugas Tuhan menyertai dan berkati Indonesia bagi kemuliaan-Mu, gereja-gereja-Mu terus Tuhan hidup dalam kekudusan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Sebentar kami akan berikan yang terbaik menjadi milik kami. Tuhan sucikan, kuduskan, dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan Kau Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kami. Kalau kami rindu ada kebangunan rohani di tempat ini Tuhan, mari Tuhan Kau bawa kami Tuhan berada dalam setiap kegerakan-Mu. Terima kasih yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh Yesus, Kau sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Biarkan kami boleh meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat ibadah hari ini Engkau sudah memberkati dari awal sampai akhir. Kami bisa menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati puji-pujian dan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang juga dalam kondisi yang lemah dan sakit. Tuhan, kami menginginkan kesembuhan yang kuat dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah dan Engkau yang menyembuhkan. Kami ingin melayani Engkau, kami ingin bekerja buat-Mu, kami ingin melakukan sesuatu buat Engkau. Tuhan Yesus, Kau yang tolong beri kesembuhan. Tuhan, Kau tolong Tuhan jiwa-jiwa di tempat ini. Kami merindukan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau bawa Tuhan Yesus, tolong Tuhan, supaya ada jiwa-jiwa baru lagi datang di sini. Dan Kau yang mengurapi ibadah ini. Engkau juga Tuhan mengurapi semua yang ada. Jiwa-jiwa ada Tuhan. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin sebentar, kami mau pulang. Hamba-Mu mohon Tuhan, Kau yang menyertai anak-anak-Mu sampai di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Engkau yang memberkati Tuhan akan hidupnya. Engkau memberkati Tuhan akan pekerjaannya. Memberkati Tuhan akan keluarganya. Sebab Engkau yang ada dan yang Engkau menolong semuanya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Itu ya gimana sebesar Lah, campur lah.